Mutasi, seringkali kita dengar di film-film superhero atau monster. Kalau di film superhero, mutasi memang terdengar keren karena orang yang mengalami mutasi bisa mendapatkan kekuatan seperti Wolverine, Spider-Man, atau Hulk. Sedangkan di film monster atau horor, mutasi bisa menjadi suatu hal yang mengerikan, seperti dalam film The Relic atau yang cukup terkenal yaitu Godzilla. Walaupun film-film yang disebutkan tadi merupakan fiksi, namun tidak sepenuhnya mutasi itu juga hanya fiktif. Dalam ilmu biologi, mutasi benar-benar terjadi pada makhluk hidup, meski tidak sampai menjadi monster ataupun memiliki kekuatan super. Jadi pengertian mutasi adalah perubahan yang terjadi pada urutan nukleotida. Mutasi terdiri dari dua macam. Jika perubahan nukleotida terjadi di suatu gen, maka disebut mutasi gen atau mutasi genetik. Sedangkan jika perubahannya pada struktur atau jumlah kromosom, maka disebut mutasi kromosom. Perubahan tersebut bisa jadi pada urutan, terus aja terus. Mau cerita film atau belajar biologi, Bang? Emang kenapa? Bosen ya? Bahas mutasi aja bosen. Coba kalau bahas tentang berkembang biak, pasti pada ngumpul. Apalagi kalau ada kakek maha guru, tentunya akan sangat mengencerot. Film berikut berjudul Wo Xing Yi Bian atau Mutation on Mars. Dari judulnya saja pasti sudah pada tahu kalau film ini berasal dari Tiongkok. Disutradarai oleh Na Liu dengan Shi He dan Gu Shijiang sebagai penulis naskah. Film yang rilis di tahun 2021 ini dibintangi oleh Liang Xi, Zhong Ren, dan Xiao Kun Shuo. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya, Teguh Gusto. Mari kita masuk ke ceritanya. Berlatar di tahun 2042, film dimulai dengan menampilkan seorang ilmuwan geologi bernama Feng Weiyi. Pria itu sedang berada di planet Mars bersama kelompok astronotnya dalam program gabungan migrasi ke Mars. Selain Weiyi, juga ada Richard Bolton yang merupakan ilmuwan biologi. Hari itu, Weiyi menemukan tanah di sektor 5012 dengan kandungan yang sangat cocok untuk pengujian sianobakteri. Ini merupakan sebuah kabar baik karena harapan umat manusia untuk menjadikan Mars sebagai rumah kedua semakin besar. Tiba-tiba saja terdengar dentuman keras dari langit. Ternyata hujan asteroid sedang melanda Mars dan Weiyi langsung meninggalkan tempat itu dengan menggunakan rover. Sementara itu salah satu asteroid jatuh menghantam pangkalan sehingga membuat para ilmuwan dan astronot harus pergi dari Mars. Hujan asteroid juga menyebabkan badai berkekuatan 6.900 Newton. Itu membuat Mars Ascent Vehicle atau selanjutnya kita sebut MEV tidak bisa berdiri tegak. Waktu mereka sudah tidak banyak karena jika kekuatan badai mencapai 7.000 Newton, MEV benar-benar akan roboh. Akhirnya Weiyi pun tiba dan mereka semua berhasil melakukan peluncuran. Namun sangat mengejutkan, ada sesuatu yang muncul di balik awan, menghantam MEV hingga kembali jatuh ke daratan. Setelah badai reda, Weiyi yang selamat mencoba ke pangkalan untuk melaporkan hal tersebut sekaligus mencari obat. Namun sangat mengejutkan, ada sesuatu yang misterius menyerangnya secara tiba-tiba. Di tempat lain, seorang pemuda bernama Feng Tong berada di dalam kapal antariksa Wanhu. Tong adalah putra dari Weiyi. Sudah belasan tahun dia tidak bertemu dengan sang ayah semenjak dimulai program aliansi migrasi ke Mars. Bersama dengan Li Xiang, Chen Shan, He Shiqing, dan Du Ping sebagai kapten, mereka sedang menjalankan misi dengan kode Jupiter 2. Ini adalah sebuah pencapaian luar biasa bagi para astronot muda itu. Setelah pusat kendali aliansi menerima laporan, Frank Overton sebagai penanggung jawab mencoba meminta pertolongan kepada Amerika, Jepang, Rusia, dan negara-negara lainnya. Namun untuk bisa menuju ke Mars membutuhkan persiapan yang mana akan memakan banyak waktu. Oleh karena itu dia meminta pertolongan kepada Cina, satu-satunya negara yang sedang menjalankan program antariksa yaitu Jupiter 2 dengan kapal antariksa Wanhu. Dan saat ini kapal tersebut sedang melewati orbit Mars. Frank juga mengirimkan sebuah video rekaman yang menampilkan kondisi ketika musibah terjadi. Komandan Liu sebagai pimpinan program Jupiter 2 akan mempertimbangkannya selagi memeriksa Unidentified Flying Object atau UFO yang menghantam MEV tim aliansi.
Beberapa waktu kemudian, atas nama kemanusiaan, sang komandan pun memutuskan untuk memberikan bantuan. Dia menghubungi awak kapal Wanhu, Komandan Liu, membatalkan misi Jupiter 2, dan para kru Wanhu diberikan misi baru untuk menyelamatkan para astronot yang terjebak di Mars serta memeriksa UFO yang menghantam MEF. Tentunya pembatalan misi Jupiter 2 membuat para kru Wanhu kecewa karena mereka telah menghabiskan 8 tahun mulai dari latihan hingga 4 bulan yang lalu memulai perjalanan menuju Jupiter. Tapi walau bagaimanapun rasa kemanusiaan lebih penting, apalagi di tim aliansi ada ayah dari salah satu rekan mereka, yaitu Tong. Oleh karena itu semua sepakat meluncur ke Mars untuk menjalankan misi penyelamatan. Du Ping membagi tugas kepada para kru dan hanya Chen Shan yang tinggal di Wanhu untuk melakukan kontak dengan pusat kendali. Beberapa waktu kemudian, izin peluncuran telah didapatkan. Dengan Du Ping dan Feng Tong sebagai pilot dan co-pilot, mereka memulai peluncuran. Pada awalnya, semua berjalan lancar. Namun ketika memasuki atmosfer Mars, makhluk raksasa misterius muncul dari balik awan, mencoba melahap MEF Wanhu. Untungnya, tim Wanhu memiliki pilot yang handal. Tong melakukan manuver ekstrim dengan menggunakan tenaga pendorong, hingga akhirnya mereka berhasil mendarat dengan selamat. Dan ternyata monster itu tidak mengikuti mereka. Para kru tidak bisa melaporkan apapun karena terjadi masalah pada alat komunikasi. Selain itu, manuver yang dilakukan oleh Tong membuat bahan bakar mereka menjadi tidak cukup untuk kembali ke Wanhu. Sang kapten membagi timnya menjadi dua. Dirinya dan Li Xiang akan menuju ke pangkalan untuk menemukan bahan bakar dan rover, sedangkan Feng Tong dan He Shiking diperintahkan ke MEF tim aliansi untuk memeriksa kondisi para korban. Chen Shan yang berada di Wanhu merasa cemas dengan kondisi teman-temannya. Wanita itu melaporkan tentang terputusnya komunikasi dengan tim di Mars, serta mengirimkan gambar yang menampilkan sebuah objek tak dikenal yang berada di atmosfer. Di daratan Mars, tim Feng Tong berhasil menemukan MEF aliansi. Ada 3 orang kru di sana dan hanya 1 orang, yaitu Richard yang terbangun. Komandan misi yaitu Anna dalam kondisi tak sadarkan diri, dan 1 kru lagi dinyatakan tewas. Sedangkan ayah Tong tidak diketahui keberadaannya. Tapi menurut Richard, jika memang Wei Yi selamat, seharusnya saat ini dia berada di pangkalan. Sementara itu, Kapten Du Ping dan Li Xiang berhasil menemukan rover. Du Ping meminta Li Xiang menuju ke pangkalan untuk menemukan bahan bakar, sedangkan dirinya akan menggunakan rover untuk menjemput kelompok Tong dan He Shiking serta para korban. Beberapa waktu kemudian mereka pun tiba di pangkalan. Selagi He Shiking mengobati Anna, Richard menjelaskan apa yang menimpa timnya, namun sama sekali tidak mengetahui apa yang menabrak mereka ketika meluncur, karena sudah tak sadarkan diri setelah hantaman itu. Tiba-tiba saja sebuah pintu terbuka, ternyata itu adalah Li Xiang yang sedang bercanda. Hampir saja kapak yang dibawa oleh Tong menancap di kepalanya. Karena waktu mereka tidak banyak, akhirnya Du Ping memerintahkan Tong dan Li Xiang untuk menemukan Profesor Wei Yi, sementara dirinya akan mencari bahan bakar di ruangan lain. Di salah satu koridor, Tong dan Li Xiang menemukan jejak darah yang mengarah ke ruang tanaman. Di sana mereka menemukan Profesor Wei Yi dalam kondisi tak sadarkan diri. Tapi tidak hanya itu, tiba-tiba saja muncul seekor reptil berukuran besar yang mencoba memangsa mereka. Pada awalnya Li Xiang berhasil memperdaya makhluk itu, namun cara tersebut tidak berhasil untuk kedua kalinya. Beruntung, Li Xiang telah melaporkan hal ini kepada Du Ping hingga akhirnya lemparan tombak dari sang kapten berhasil melumpuhkan makhluk mengerikan itu. Setelah mendapatkan perawatan dari He Shiking, kondisi Anna, Li Xiang, dan Profesor Wei Yi pun mulai membaik. Ketika terbangun, Wei Yi sangat terkejut melihat putranya yang berada di sana. Kemudian pria itu menceritakan tentang apa yang dialaminya, mulai dari MEF yang menghantam daratan sampai diserang makhluk menyeramkan. Tiba-tiba saja Richard meninggalkan ruangan sambil membawa suntikan milik He Shiking. Ternyata pria itu menyuntikkan sesuatu ke monster reptil agar makhluk itu bisa bangkit kembali. Richard menjelaskan bahwa sebenarnya bunglon itu adalah hasil percobaannya. Dia berpikir lebih baik jika makhluk hidup yang dibuat bisa beradaptasi di Mars daripada menunggu lama untuk membuat Mars menjadi layak huni. Sebulan yang lalu, Wei Yi memberikan Richard sebuah batu yang berasal dari asteroid. Di sana Richard menemukan kehidupan asing yang ternyata mampu beradaptasi di Mars. Kemudian dia menyuntikkan cairan yang berisi mikroba itu ke dalam tubuh bunglon dan menggabungkannya ke embrio paus balin. Ya,
Ya, monster mengerikan yang mirip paus dan sedang melayang di angkasa ternyata juga hasil percobaan Richard. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa. Paus dan kadal tidak hanya bermutasi, tapi juga bisa beradaptasi dengan lingkungan Mars. Dan jika dikembangkan lagi, bukannya tidak mungkin mikroba ini bisa membuat manusia bermutasi hingga akhirnya bisa beradaptasi. Namun menurut Wei, Richard telah melanggar peraturan. Oleh karena itu, harus segera dihentikan. Tiba-tiba saja pinggang Richard dililit, ternyata itu adalah lidah monster bunglon. Richard langsung ditarik dan ditelan. Lalu makhluk itu pun bermutasi menjadi lebih besar dari sebelumnya. Tong juga sempat tertangkap. Beruntung Hershey King datang dengan sebuah kapak dan langsung menebas lidah makhluk itu. Mereka semua pun pindah ke ruang kendali, namun tidak bisa berlama-lama di sana, karena jika oksigen habis, ruangan itu hanya akan menjadi kuburan bagi mereka. Duping mendapatkan sebuah pesan suara dari Chen Xian bahwa pusat kendali di bumi melaporkan ada beberapa asteroid seluas 500 meter sedang menuju ke Mars, dan diperkirakan salah satunya akan jatuh di sekitar pangkalan. Menurut keterangan Chen Xian, mereka hanya memiliki waktu 10 jam untuk melarikan diri, tapi karena pesan tersebut dikirimkan 6 jam yang lalu, maka kini waktu yang tersisa hanya sekitar 4 jam lagi. Tong berinisiatif menggunakan flamethrower untuk membuat reptil itu takut sehingga mereka bisa melarikan diri. Namun menurut Profesor, makhluk itu harus dimusnahkan karena akan menjadi ancaman bagi manusia. Satu-satunya cara adalah meledakkan pangkalan bersama makhluk itu. Li Xiang akan merakit bom sederhana dengan oksigen cair yang mengandung amonia. Sayangnya satu bahan lagi yaitu gula putih tidak berada di sana, dan akhirnya Duping dan Tong memutuskan menuju ke ruang makanan untuk mengambil gula sekaligus memancing reptil itu untuk diledakkan di sana. Sedangkan yang lain diminta untuk menunggu di rover. Flamethrower berhasil membuat monster itu kesal, sehingga terpancing untuk mengejar Duping dan Tong. Selagi Tong mencari gula, Duping terpaksa menghadapi reptil itu sendirian. Sang kapten mendapat serangan bertubi-tubi tanpa bisa melawan karena monster itu mampu berkamuflase. Gula telah dicampurkan, dan kini Tong hanya tinggal memasang bomnya saja. Sangat disayangkan pria itu tertangkap oleh monster bunglon sehingga menjatuhkan bomnya dan membuat timernya rusak. Untungnya Duping berhasil menyelamatkan Tong. Sang kapten mengungkapkan bahwa jantungnya mengalami masalah sehingga tidak mungkin bertahan dalam proses peluncuran. Dia mendorong Tong keluar dan merebut bomnya. Duping meminta Tong untuk menggantikannya sebagai kapten, menyelamatkan semua kru, serta menyampaikan permintaan maaf Duping kepada keluarganya karena tidak bisa kembali ke bumi. Ya, Kapten Duping memutuskan meledakkan diri bersama dengan monster bunglon sekaligus menghancurkan pangkalan penelitian. Kematian sang kapten membuat seluruh tim, terutama Tong, sangat terpukul. Namun mereka harus segera bangkit karena jika gagal kembali ke bumi, maka pengorbanan Duping akan sia-sia. Kini yang perlu dipikirkan adalah bagaimana cara menghindari monster paus yang terus mengawasi dari balik awan. Karena menurut Ana mereka juga diserang ketika MEV sedang meluncur, maka Tong menyimpulkan kemungkinan besar paus mendeteksi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan radar MEV. Dan kemungkinan juga dengan gelombang itu, paus menganggap mereka sebagai musuh. Satu-satunya cara adalah meluncur secepat mungkin menghindari monster paus. Beberapa waktu kemudian mereka pun tiba di lokasi MEV Wanhu. Sejak awal pertemuan kembali Tong dengan ayahnya, mereka tidak terlalu banyak mengobrol. Akhirnya di sini Tong mengungkapkan semua kekecewaan terhadap sang ayah karena telah meninggalkan Tong dan ibunya demi Mars. Wei mengungkapkan bahwa kebanggaan keluarga terhadap apa yang dicapainya sudah lebih dari cukup karena setiap pencapaian membutuhkan pengorbanan, apalagi ini demi generasi selanjutnya, demi kelangsungan hidup manusia. Penyesalan akan selalu ada, karena manusia selalu dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Meski Tong telah mengambil langkah yang sama dengan Wei Yi untuk menjadi astronot, tapi Wei Yi selalu berharap agar anaknya tidak merasa menyesal. Wei Yi akan berusaha sekuat tenaga menyelesaikan program Mars, agar Tong dan cucunya kelak bisa menjalani hidup yang lebih baik, meski dirinya tidak bisa bersama mereka saat itu. Tong merasa sangat tersentuh dengan ucapan ayahnya. Mereka berharap bisa memperbaiki hubungan yang retak dan berjanji suatu hari nanti akan makan bersama.
Waktu mereka hanya tersisa 15 menit lagi, itu yang dikatakan oleh Chen Shan setelah sistem komunikasi mereka pulih. Semua telah siap, termasuk bahan bakar pun telah diisi, cukup untuk melakukan peluncuran kembali ke Wanhu. Hanya saja setelah He Shiking dan Anna melakukan perhitungan, Maeve tidak cukup cepat untuk menghindari monster paus. Profesor Wei Yi mengusulkan untuk melakukan manuver agar bisa mengecoh makhluk itu. Meskipun sangat berisiko, tapi hanya inilah satu-satunya harapan mereka. Profesor Wei Yi harus kembali ke rover untuk mengambil data-data penelitiannya yang tertinggal. Lalu tak lama kemudian, He Shiking melihat rover yang dikendarai oleh Profesor bergerak menuju ke Maeve Aliansi. Ternyata Profesor berencana untuk mengalihkan monster paus agar tim Wanhu bisa pergi dari Mars. Sangat disayangkan, lagi-lagi pria itu harus mengingkari janjinya kepada Tong. Meski penyesalan selalu ada, tapi Wei Yi tidak pernah menyesal telah menjadi seorang astronot karena program migrasi ke Mars memberikan harapan baru kepada keluarganya dan seluruh umat manusia. Wei Yi mengungkapkan kepada putranya, meski ayah tidak pernah memujimu, tapi kau akan selalu menjadi kebanggaan ayah. Dan jika ada kehidupan selanjutnya, aku ingin menjadi seorang ayah yang lebih baik, yang selalu bisa bersamamu. Selamat tinggal, nak. Wei Yi melepaskan escape pod-nya meluncur ke angkasa. Setelah merekam laporan terakhirnya, monster paus muncul dan langsung menelan escape pod Wei Yi. Lalu terjadi sebuah ledakan dahsyat yang menghancurkan makhluk itu. Film pun ditutup dengan menampilkan para kru Wanhu meluncur dengan Maeve, dan tak lama kemudian asteroid pun jatuh menghantam Mars. Komunikasi dengan bumi sempat terputus, namun beberapa waktu kemudian setelah Maeve tiba di Wanhu, seluruh tim melaporkan keberhasilan mereka, serta tidak lupa memberi hormat kepada Kapten Du Ping dan Profesor Feng Weiyi sebagai pahlawan yang telah berkorban. Akankah manusia berhasil memulai kehidupan barunya di Mars? Dan apakah mutasi di Mars telah sepenuhnya dihentikan? Dan tamat. Secara visual effect, saya pikir film ini lebih baik ketimbang Restart the Earth, kecuali untuk beberapa scene yang menampilkan kadal. Tapi secara overall cukup oke. Hanya saja yang saya bingung, mengapa skenarionya selalu sama? Apakah mungkin di Tiongkok memang sedang ngetren skenario ayah anak konflik yang berakhir dengan pengorbanan ayahnya? Saya tidak memungkiri bahwa endingnya membuat saya tersentuh, karena memang skenario-skenario seperti ini selalu menjadi kelemahan saya. Mulai dari Spider-Man, Armageddon, sampai yang paling bikin saya nangis itu Man of Steel. Itu the best. Beberapa kali saya menonton cuplikannya di YouTube, saya selalu menangis. Kok mirip sama film Anu, Bang? Ya, Anda benar. Di awal-awal itu mirip sekali dengan The Martian, mulai dari adegan penelitian tanah hingga badai, dan mungkin racikan bom oleh Li Xiang juga mirip. Lalu mikrobanya juga sangat mirip dengan film Life. Bahkan ketika makhluk itu tumbuh, adegannya benar-benar sangat amat mirip. Ya, pokoknya ada beberapa adegan film ini yang mirip film-film Mars yang pernah saya buatkan alurnya, kecuali Ghost of Mars dan John Carter. Buat teman-teman baru yang belum nonton, bisa cek link di deskripsi ya. Saya tidak tahu pasti alasan film ini dibuat mirip, tapi untuk bagian yang mirip dengan Life, saya pikir story film ini bisa dibuat berhubungan secara tidak langsung dengan Life, Mission to Mars, Doom, dan Last Day on Mars. Entah kenapa film-film yang saya sebutkan itu seperti memiliki hubungan secara tidak langsung. Mulai dari Mission to Mars, penduduk asli Mars yang menjadi nenek moyang manusia, semuanya meninggalkan Mars akibat badai asteroid dan salah satunya ke bumi. Lalu di film Life, pada tanah Mars terdapat sel-sel penguasa yang diduga penyebab kepunahan makhluk Mars jutaan tahun yang lalu. Kemudian di film Last Day on Mars, ditemukannya mikroorganisme hitam yang membuat manusia bisa beradaptasi di Mars, tapi menghilangkan kesadarannya sehingga menjadi seperti zombie. Dan yang terakhir itu film Doom. Makhluk Mars berhasil menciptakan teknologi portal yang menuju ke bumi untuk melarikan diri dari monster-monster hasil pengembangan mikroorganisme hitam yang membuat makhluk Mars menjadi monster. Sekarang ditambah film ini yang menjelaskan asal sel penguasa yang ternyata dari asteroid. Semua seperti terhubung kan? Mengapa monster kadal harus dibunuh, Bang? Padahal kan tinggal dikurung, entar dia juga mati sendiri. Lagian kalau emang gak mati gampang aja, tinggal bawa senjata atau tentara, bunuh deh. Oke, seperti yang dikatakan oleh Profesor Feng Weiyi, keberadaan dua makhluk itu akan mendatangkan malapetaka bagi manusia. Karena hanya dalam beberapa jam saja, dua hewan yang masing-masing digabungkan atau disuntikan dengan cairan yang berisi mikroba bisa bermutasi menjadi sebesar itu. Apalagi jika dibiarkan hidup berhari-hari atau berbulan-bulan. Jarak dari bumi ke Mars menurut cerita di film ini adalah 4 bulan. Dan untuk persiapan ke sana, dibutuhkan waktu hingga bertahun-tahun. Jadi bisa dibayangkan sendiri, bakalan jadi apa
Apa itu kadal? Mungkin aja bisa jadi Godzilla. Tapi kan gak ada makanan, Bang. Nah, silahkan diingat-ingat kembali perkataan Richard bahwa berkat mikroba asing dari asteroid, mamalia dan reptil itu tidak hanya bermutasi, tapi juga mampu beradaptasi di lingkungan Mars yang keras. Mungkin saja pada awalnya kadal akan memakan tumbuhan di pangkalan, kemudian kotorannya mengenai mikroba asteroid hingga bisa bermutasi menjadi makhluk baru yang mampu berkembang biak dan memperbanyak spesiesnya. Seperti kata Dr. Ian Malcolm di film Jurassic Park, alam akan menemukan jalannya. Dan ketika itu terjadi, harapan manusia untuk tinggal di Mars musnah sudah. Mengapa manusia ingin pindah ke Mars, Bang? Seperti yang dikatakan oleh Profesor Feng Weiyi, program Mars sangat penting bagi generasi manusia selanjutnya. Bahkan sebenarnya tidak hanya program aliansi Mars, China dengan badan antariksanya yaitu CNSA telah mengirimkan beberapa astronot muda dalam program Jupiter 2. Saya pikir ini bukan untuk mendarat di Jupiter, kemungkinan besar di Europe, salah satu bulan Jupiter yang mana banyak ilmuwan yang berspekulasi bahwa di sana ada kehidupan. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan kemungkinan bumi sedang dalam masalah besar. Bisa jadi akibat wabah penyakit, overpopulation, menipisnya sumber daya alam, climate change atau perubahan iklim, dan satu lagi yang tidak boleh dilupakan, global warming. Kemungkinan-kemungkinan itulah yang menyebabkan negara-negara besar mengirimkan ilmuwan-ilmuwan terbaiknya untuk melakukan penjelajahan dan penelitian menemukan tempat tinggal baru bagi umat manusia. Bang, katanya Profesor Feng Weiyi meninggalkan Feng Tong belasan tahun yang lalu. Terus itu yang bersama Feng Tong kok udah tua, Bang? Istri Profesor udah tua kah? Ya ampun, sampai begini juga ditanya. Oke, nggak apa-apa, saya coba jelaskan. Saya pikir itu adalah neneknya Tong. Ibu Tong mengalami sakit keras hingga akhirnya meninggal dunia ketika Weiyi sedang bertugas. Itu membuat hubungan Tong dan ayahnya retak. Tong berusaha memahami cara berpikir sang ayah dengan menjadi astronot, dan secara tidak sadar dia banyak melakukan hal-hal yang luar biasa untuk menyelamatkan tim. Bagaimana menurut kalian? Ayah mungkin tidak sekuat Superman dan sekaya Batman, tapi ayah yang selalu berjuang dan berkorban adalah pahlawan yang nyata bagi keluarganya. Saya hanya mengemukakan pendapat yang bisa menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran kalian dalam memahami film. Tidak ada yang tahu benar atau salah selain sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu, mohon maaf jika memang ada kesalahan dari informasi yang saya sampaikan. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini atau ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya, dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!